tahun 2023 menurut gua adalah tahun kebangkitan dari sepak bola Indonesia karena banyak kejadian-kejadian penting yang menurut gua membuat mata sepak bola Indonesia cukup baik di mata sepak bola dunia. Ya ada beberapa yang memang sepertinya cukup mencoreng, tapi alhamdulillah kita bisa bangkit dari situ dan akhirnya kita mampu menunjukkan pada dunia bahwa kita memang adalah negara yang sangat suka bola. Oke, kita coba bahas detailnya apa aja sih yang terjadi selama tahun 2023. Nah, di awal tahun 2023 memang kita cukup agak kecewa sebenarnya. Ternyata tim nasional senior kita cuma bisa sampai semifinal Piala AFF 2022 yang berlangsung sampai tahun 2023. Tapi memang gua sendiri pribadi sih waktu itu memang ngerasa timnas Indonesia masih belum cukup baik sih kalau menurut gua, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga buat tim nasional kita. Nah, di bulan Februari federasi kita yaitu PSSI melakukan kongres luar biasa dan di situ terpilihlah seorang ketua umum baru yaitu Pak Erick Thohir dengan beberapa sekjen atau wakil ya, yaitu Pak Yunus Nusi, Pak Zainuddin Amali dan juga Mbak Ratu Tisa. Nah, gua ngerasa kepengurusan yang baru ini memang menjadi titik awal kebangkitan dari sepak bola Indonesia, walaupun memang masih ada yang gua rasa harus dibenahi gitu, tapi setidaknya sudah mulai kita berbenah dan kita mulai terbang tinggi ke udara. Nah, momen ini adalah momen yang sangat penting bagi sepak bola Indonesia. Nah, di bulan Maret juga ada kejadian yang menurut gua agak mengecewakan ya, tapi nggak apa-apa, is okay. Itu bagian dari proses kalau menurut gua. Jadi tim nasional U20 kita gagal lolos ke babak selanjutnya, gagal lolos fase grup. Padahal di momen itu kita cukup bagus ya, meraih 4 poin, tapi memang kita kalah selisih gol. Tapi is okay, itu bagian dari pembelajaran sih kalau menurut gua. Nah, cuman sayangnya memang ada kejadian yang tidak mengenakan lagi, yang dimana seharusnya kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu harus gagal kita laksanakan ya, karena memang ada faktor yang eksternal lah kalau gue bilang di luar dari federasi yang akhirnya membuat pergolakan cukup tinggi dan akhirnya dengan amat sangat FIFA harus membatalkan itu dan akhirnya FIFA memberikan tuan rumah kepada Argentina yang menyelenggarakan Piala Dunia U20. Nah, ini memang cukup membuat shock federasi kita sih. Tapi memang luar biasanya kemampuan dari ketua federasi kita dalam melobi FIFA karena punya kedekatan khusus sih kalau menurut gua. Akhirnya Indonesia bisa tidak kena sanksi. Itu kemenangan yang cukup baik kalau menurut gua bagi federasi kita itu PSSI. Dan lebih ngerinya lagi kalau menurut gua, yang harusnya kita disanksi tapi malah kita ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Luar biasa sih sebenarnya kalau menurut gua. Nah, di bulan Mei tim nasional kita mendapatkan prestasi yang cukup menghangatkan hati dari para fans sepak bola Indonesia kalau menurut gua. Dari terakhir tahun 91 kita tidak bisa berhasil mendapat medali emas SEA Games dalam cabang sepak bola. Akhirnya di tahun 2023 di bulan Mei kita berhasil mendapatkan medali emas usai mengalahkan Thailand di partai puncak. Ya, gue pribadi gitu, walaupun itu bukan agenda resmi FIFA, tapi itu sebuah prestasi yang cukup bagus kalau menurut gue. Dan akhirnya sampai ada arak-arakan kalau nggak salah waktu itu, tapi itu mungkin juga dari panitianya SEA Games kalau gue nggak salah ya. Jadi ada arak-arakan. Nah, walaupun ada polemik juga lah antara atlet sepak bola dengan atlet yang lain ya, di luar dari itu semua intinya sepak bola Indonesia mampu berprestasi walaupun juga belum dalam agenda FIFA. Disinilah mungkin ada satu titik lagi kalau menurut gue yang akhirnya membuat sepak bola Indonesia agak sedikit goyang sih kalau menurut gue, terkait dengan local pride dan juga terkait dengan pemain naturalisasi. Nah, ini cukup panas waktu itu perdebatan di kalangan netizen, tapi nanti ada tema khusus sendirilah gue akan bahas mengenai naturalisasi, karena menurut gue naturalisasi itu adalah katalisator. Walaupun pengembangan sepak bola dini itu adalah sesuatu keharusan kalau menurut gua. Tapi di luar itu semua intinya
sepak bola Indonesia di tahun 2002 ini berkembang sangat signifikan. Nah, di bulan Juni ini lebih luar biasa sekali loh. Kita berhasil melakukan pertandingan persahabatan di FIFA Matchday, pertandingan resmi FIFA dengan juara dunia, yaitu tim nasional Argentina. Ya, gue menjadi salah satu saksi sejarah juga yang nonton stadion langsung di GBK. Nggak mungkin gue nggak nonton di GBK mainnya. Mungkin kalau di luar kota pun juga gue akan nonton gitu. Gue menjadi saksi sejarah di sana, dan ini pengalaman yang sangat berharga sekali sih kalau menurut gue. Dan gue ngelihat di situ perjuangan, walaupun kita kalah 2-0, perjuangan dari para tim nasional Indonesia kita, pemain tim nasional Indonesia kita sangat luar biasa lah. Asnawi luar biasa, dan apa ya, semangat juangnya itu gila loh. Ini kita nunjukin bahwa ini loh Indonesia gitu loh. Ya, cuma memang ada kejadian yang cukup sangat gua sayangkan sebenarnya, karena masih ada ya warga negara Indonesia akhirnya mendukung tim nasional Argentina ya. Ya di luar dari itu semua, menurut gua walaupun kita lawan negara apapun, tetap kalau menurut gue pribadi kita harus dukung Indonesia. Padahal gue ngefans sama Argentina sebenarnya. Gue waktu kemarin Argentina juara Piala Dunia gue seneng banget gitu. Cuman ya tetap ketika kelawan Argentina ya gue dukung Indonesia, walaupun memang secara di atas kita kalah, tapi tetap dukungan itu tetap harus dari Indonesia. Dan gue kesana pun juga pakai kostum Indonesia gitu loh. Ya, yang agak sangat disayangkan sih menurut gue, akhirnya ada yang mendukung Indonesia dan ketika mendukung Argentina, dan ketika Argentina nyetak gol mereka kegirangan. Kok aneh gitu ya, gue agak aneh aja sih ngeliatnya itu. Ya mungkin is okay lah, masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, ada beberapa kejadian lagi itu di bulan Agustus, tim nasional U23 jadi runner up Piala AFF U23 ya. Walaupun memang AFF ini juga bukan agenda FIFA ya, gitu, bukan agenda FIFA ya. Terus di babak 16 besar Asian Games kita juga gagal, itu terjadi di bulan September. Itu juga bukan masuk agenda FIFA, tapi ya itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga sih bagi para pemain dari tim nasional kita. Nah, dan di bulan September juga tim nasional U23 itu berhasil lolos ke Piala Asia U23, walaupun memang skuadnya beda dengan yang pergi ke Asian Games dengan yang U23, karena memang kalau Piala Asia U23 adalah agenda FIFA, jadi kita bisa memanggil tim nasional yang sudah bermain di luar, karena akhirnya klubnya harus ngelepas karena itu sebagai agenda resmi FIFA. Tapi kalau memang Asian Games, klub-klub di luar bisa menahan pemainnya tidak melepas ke tim nasional, dan ini merupakan prestasi yang cukup baik kalau menurut gua. Kita bisa lolos, ya mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih ketika nanti putaran final Piala Asia. Nah, di bulan November dan bulan Desember ini kita juga mempunyai sebuah agenda, yaitu sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang menurut gua kemarin sangat berhasil, sangat sukses dalam penyelenggaraannya. Semua negara sangat memberikan aplaus kepada kita gitu dengan kondisi stadiumnya. Bahkan bayangkan loh, yang gua agak cukup kaget tuh, walaupun ini adalah kelompok umur, kalau di negara lain tuh pasti dikit banget yang nonton, tapi di Indonesia luar biasa. Walaupun memang ada beberapa kursi yang masih kosong, tapi ini membuat membuat Indonesia tuh sangat bagus di mata dunia, dan ini memberikan harapan yang sangat baik banget buat tim nasional Indonesia supaya kita nanti di tahun-tahun berikutnya bisa menyelenggarakan event-event seperti ini. Memang Indonesia di sini membuktikan bahwa Indonesia memang adalah gila bola ya, dan gue juga menjadi salah satu saksi sejarah, yaitu dengan nonton pertandingan finalnya secara langsung di Stadion Manahan Solo. Gue berangkat ke sana. Ya ini merupakan memang keberhasilan dari federasi kita sih kalau menurut gue. Memang walaupun memang itu tetap harus butuh dukungan dari semua stakeholder, baik pemerintah dan yang lain-lain, dan luar biasa loh. Walaupun di momen itu akhirnya gue terpaksa harus ngelepas gimbal gue, karena ternyata gimbal yang buat ngerekam pakai HP itu nggak boleh dibawa ke dalam stadion, dan gue nggak mungkin balik ke hotel karena gue cukup jalan jauh gitu dan takutnya telat juga nontonnya lah. Ya udah terpaksa gue taruh aja tuh di security tuh gimbal gue. Nggak tahu, mungkin securitynya kali yang ngambil tuh gimbal gue ya, tapi is okay lah. Tapi intinya penyelenggaraannya memang sangat bagus kalau menurut gue, sangat disiplin, tidak ada
masalah terkait dengan tempat duduk, terus memang sangat strict sekali, nggak boleh bawa botol minuman ke dalam eh, stadion, walaupun ada yang jual botol minuman tapi tutupnya diambil, karena kalau kalau nggak diambil nanti takutnya dipakai buat nimpuk. Tapi ya, dan gue lihat sih memang supporter Indonesia sudah cukup paham dengan kondisi ini, dan kayaknya udah jarang banget gue nonton tim nasional Indonesia. Nggak pernah malah selama 2023 ini kalau gue nonton langsung, nggak pernah penonton atau supporter dari tim nasional Indonesia melakukan pelemparan, dan itu sangat bagus sekali, sangat keren sekali kalau menurut gue. Ini menunjukkan bahwa memang kita adalah supporter yang bagus ya, supporter yang paham akan peraturan, dan memang kita layak untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Ya mudah-mudahan kita bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ataukah 23, ataupun bisa jadi mudah-mudahan menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya, dan ini adalah titik awalnya kalau menurut gua. Nah, di akhir tahun memang kemarin agak cukup mengecewakan ya di kualifikasi World Cup. Kita lawan Irak dan juga lawan Filipina, hasilnya sangat tidak memuaskan. Ya mudah-mudahan performanya turun, tapi nanti di awal Januari 2024 performa tim nasional kita bisa terbang tinggi dan menunjukkan bahwa kita bisa lolos grup di Piala Asia 2024. Yang mudah-mudahan, karena menurut gue memang 2023 ini adalah tahun kebangkitan, dan insya Allah di tahun 2024 kita bisa akan terbang tinggi lagi. Nah, itulah yang terjadi selama tahun 2023. Mudah-mudahan itu membawa secercah harapan buat kita para penggemar dari sepak bola Indonesia, bahwa kita menunggu masa depan yang cerah buat tim nasional sepak bola Indonesia. Di luar dari polemik yang terjadi, intinya gue ngerasa bahwa 2023 adalah tahun kebangkitan sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia, maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.